semua, kenalin nama Ibu Guru adalah Queenie. Dia bantu Ibu Guru untuk menjawab soal yang ada ya. Wah, selesaikan soal berikut. 3 apel tambah 2 lapel sama dengan berapa ya? Wah, jawabannya yaitu 5 apel. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang digunakan untuk menulis nih? Kira-kira apa ya yang dapat digunakan untuk menulis? Jawabannya yaitu sampai pensil. Kemudian dan terakhir yaitu hewan neraka yang melompat. Nah, mana nih hewan yang melompat? Apakah A, B atau C ya? Ternyata ya B. Makasih ya teman-teman sudah membantu Ibu menjawab soal yang ada. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Adik-adik, sebelum kita ibadah, yuk kita lihat ibadah kita minggu lalu. Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau Tuhan rindu untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati Engkau. Terlebih Tuhan, Engkau akan memberikan kami Tuhan sukacita di dalam puji-pujian kami. Sehingga kami boleh menyanyi, boleh memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami juga guru-guru kami semuanya Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya boleh bangkit berdiri. Coba dilihat teman kanan, kirinya. Sudah senyum atau belum? Dan kasih tos ya. Katakan, mari bersuka cita hari ini. Yes. Mari kita bersuka cita hari ini karena Yesus adalah sahabat kita. Yuk semuanya bertepuk tangan. Suaranya kalian ya. Yuk nyanyikan dari awal. Katakan. Yes. Amin. Yes. Ayo semuanya senyum. Membuatku tertawa. Mari sama-sama katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Semuanya ke kanan. Ke depan, mari semua bergoyang.
bergembira bersamamu Yesusku. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Yuk semuanya bertepuk tangan. Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yuk lebih semangat lagi ya. Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesus. Semuanya ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Buat sukacitaku dalam Yesus. Lagi katakan, sukacitaku dalam Yesus. Yuk yang bersuka cita, beri tepuk tangan yang paling meriah. Kita mau nyanyi lebih lagi buat Tuhan, oke? Siap ya? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan juga. Tanganku ke depan, kaki ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kaki ya. Badanku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Nama nari ya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan juga. Tadi kalau kayak dibilang freeze, berarti apa? Harus berhenti. Gak ada yang boleh gerak. Siap? Yuk. Tanganku ke depan, kakiku ke belakang, padaku ke belakang. Freeze. Ayo, siapa yang gerak? Dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Coba badan dulu, badanku ke depan, tangan ke belakang, kaki ke depan. Freeze. Dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama.
Teda senang sekali kalau hari ini ngelihat kalian sukacita memuji Tuhan. Siapa yang sukacita hari ini? Yes, Teda juga penuh sukacita. Oke, welcome ke Sunday Gang Elohim Sunday Gang. And buat anak-anak YouTube, mungkin kalian baru pertama kali atau lagi ngeklik kita, welcome juga untuk kalian setiap pagi 8:30 pagi di tempat ini di Gereja Elohim Sidoarjo. Kita ada ibadah anak, kalau kamu di Sidoarjo datang ya. Oke anak-anak, hari ini Teda mau menyambut kalian yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dan setiap minggu jangan pernah ya nak, males sama ibadah. Siapa yang udah mulai liburan? Aduh senangnya, siapa yang senang liburan tepuk tangan. Kita semua senang liburan, yes. Oke, dan gini nih. Coba dengerin, kalau liburan itu, kalau enggak di rumah, pergi-pergi. Nah buat kalian yang pergi-pergi, jangan jauh-jauh dari orang tua ya. Sebelum pergi berdoa dulu, terus kalau pergi jangan lupa kalau naik kendaraan atau apa disuruh makan, makanlah dulu supaya enggak sakit, oke? Terus kalau di rumah juga bantu papa mamanya membantu merapikan rumah. Jadi jangan, wah udah liburan santai geletaan. Enggak, ingat Teda bilang anak Tuhan mesti rapi dan bersih gitu ya. Ngomongnya gitu. Nah sekarang coba, siapa yang bawa Bible-nya? Dalam liburan juga jangan pernah lupa baca Alkitab. Loh Bible-nya nggak boleh libur, kasih tahu kiri kanan dulu. Jangan libur loh Bible. Jangan libur. Oke, tetap ada. Oke, nah sekarang dalam hitungan ketiga yang semangat. Semangat ya. Udah, siap? 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 Oke, 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat hari ini, oh sebentar. Dalam hitungan ketiga, diulangi lagi videonya. Video ini aja yang bunyi. Dalam hitungan ketiga kalian lihat ini. 1, ayo video siap. 2, 3. Ini kakak-kakak, tante, om teachers. Waktu ke Bromo, kita juga bilang, kita mesti kasih tahu anak-anak kalau kita juga love Bible. Jadi kita sama-sama love Bible semuanya. Kita semua love Bible. Coba teacher love Bible enggak? Love Bible ya teacher, please ya teacher, enggak cuma buat anak-anak. Oke, puji Tuhan. Dan hari ini ayat kita ada di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-47. Ini ayat luar biasa. Yohanes 8 ayat yang ke-47. Siapa yang berasal dari Allah mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu, ayo lihat sini semua, Alkitab berkata, siapa yang berasal dari Allah mendengar firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Kamu nggak dengar firman karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi kalau lagi ada firman, kalau nggak dengerin, itu anaknya Allah bukan sih? Bukan. Firman Tuhan berkata kita mendengar firman karena kita berasal dari Allah. Firman Tuhan ini dari Allah. Ini perkataannya Allah. Kalau kita dari Allah, kita itu senang baca dan kita senang dengar. Oke? Jadi kalau firman Tuhan disampaikan, kita mesti dengar. Kalau firman Tuhan disampaikan, kita mesti kalau firman Tuhan disampaikan, kita mesti Coba tirukan Teda. Tirukan Teda. Gini tangannya. Semua sambil berdiri, tangannya begini. Dengan tegas dan kuat ya, tegas dan kuat. Aku adalah anak Allah
berasal dari Allah. Aku mendengar firman Allah. Aku mendengar firman Allah. Amin, tepuk tangan, silakan duduk. Luar biasa sekali. Dan jangan lupa anak-anak, hari ini yang punya ayat istimewa disimpan dulu. Besok tanggal 24 ada doa anak. Jadi besok jam 5 sore di tempat ini ada doa anak. Jam berapa besok? Jam 5 sore ada doa anak 1 jam. Datang ya jam 5. Terus setelah itu kita akan ada sate donat. Oke, besok jam 5 ya datang ya. Terus Teda juga punya kakak-kakak yang baru nih. Kakak baru ada 3. Nah, ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Oh sudah kenal ya? Hebat, ada yang sudah kenal. Oke, sekarang Kak kenalin namanya siapa Kak? Nama? Langsung ngomong-ngomong aja. Selamat pagi adik-adik, saya nerjemahkan. Terus ngomong. Nama kakak Vina. Oke, saya yang nerjemahin karena mikrofonnya mati. Coba. Selamat pagi adik-adik. Nama kakak adalah Aril. Tepuk tangan buat Kak Aril, Kak Vina. Sekarang ini. Ayo kamu ngomong. Ya. Selamat pagi adik-adik. Gak perlu terjemahan. Nama kakak Evan. Kak Evan. Jadi tadi Kak siapa? Kak Vina. Kak Aril. Evan. Kak Evan, tepuk tangan buat mereka. Nah, selamat datang Kak Vina, Kak Aril, Kak Evan di Gereja Anak Elohim Sunday Gang. Mereka ini adalah siswa-siswi, mereka ini udah sekolah Alkitab loh. Jadi kalian kalau mau nanya tanya sama mereka, mereka ngerti loh ya. Siap-siap ya. Jadi tanya sama mereka, mereka ngerti, terus mereka akan membantu di kelas. Kalau ketemu di jalan disapa ya sayang. Oke, thank you so much. Silakan kembali dan sekarang kita akan memberi. Pagi, Teda, saya enggak diterjemahkan juga Teda. Pagi anak-anak. Cuman satu yang jawab Kia. Pagi anak-anak. Semangat, Tante Mary juga semangat ya. Sekarang kita mau baca, sebelum kita memberi persembahan, kita baca di Lukas 19 ayat 8. Yuk kita baca ya. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Semuanya tahu cerita tentang siapa? Siapa? Sunday Gang, ini semua tahu cerita tentang siapa? Sakeus. Yesus ke kota Yeriko. Di hidupnya Yesus itu enggak ada kata-kata kebetulan atau iseng-iseng. Iseng-iseng aku tak ke Yeriko Enggak ada, Yesus enggak seperti itu. Kalau Yesus mau ke kota Yeriko, pasti ada sesuatu yang dikerjakan Yesus di kota Yeriko. Yaitu apa anak-anak? Menyelamatkan Sakeus. Nah, dan ketika Sakeus bertobat menerima Yesus, kalian tahu Sakeus mengalami perubahan yang besar. Apa perubahannya anak-anak? Tadi kita baca, dia mau memberikan setengah dari hartanya. Dan ada yang diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Kenapa anak-anak Sakeus bisa berubah seperti itu? Karena Sakeus mau mencintai Tuhan. Nah, sekarang di sini Tante Mary mau tanya, Sunday Gang, siapa yang di sini mau mencintai Tuhan? Siapa yang di sini mau mencintai Tuhan lebih lagi?
Kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita sudah menikmati kebaikan-kebaikannya Tuhan. Yuk kita mau seperti Sakeus. Tuhan, aku mau mencintai Tuhan lebih lagi dengan salah satunya dengan cara memberikan persembahan. Berikan persembahanmu dengan ucapan syukur, dengan merasa dicintai sama Tuhan. Sakeus itu tadi, Tante Mary berpikir ya anak-anak, Sakeus tadi mau memberikan setengah dari miliknya, terus dikembalikan lagi 4 kali lipat. Tapi Sakeus tidak pernah khawatir dia jatuh miskin, tidak. Karena dia percaya kalau dia memberi kepada Tuhan, memberi pada sesama, Sakeus akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita juga sama, kita memberi persembahan pada Tuhan. Percaya bahwa kalian juga akan dicukupkan keperluanmu. Kalian akan diberkati, amin. Amin. Yuk sekarang kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami bahkan menyelamatkan jiwa kami. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Kami juga mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Lewat persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan terimalah persembahan kami. Supaya hati Engkau disenangkan dengan persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan jika kami memberi dengan ucapan syukur dan mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menerima persembahan kami. Dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memberi di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi ya. Terima kasih untuk pemberian kalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Sekali lagi siapa yang mencintai Tuhan Yesus, angkat tangannya. Kita percaya Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, dan kita hari ini mau datang kepadanya. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari nyanyikan dari awal. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Mari kita mau datang kepada Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari sama-sama katakan, jadikan aku
katakan di hadapan Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya lagi katakan dengan penuh keyakinan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. seturut karyamu Seturut karyamu di dalam dan ajar kami Tuhan. ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari penuh dengan semangat katakan, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, ya seturut karyamu di dalam hidup. ajar kami. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Katakan lagi, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi ini kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi kehidupan kami. Allah yang memberkati kami. Allah yang sudah memberkati sekolah anak-anak-Mu. Sehingga bisa naik kelas dengan pimpinan dan pimpinan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ujian, kemuliaan hanya untuk nama Engkau saja ya Tuhan. Dan kami sementara akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai guru-guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi sehingga Tuhan setiap benih firman-Mu itu bisa tumbuh di dalam kehidupan anak-anak ini. Berbuah-buah menjadi anak-anak yang bersinar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama semua yang berkata Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, sekarang semua kembali pergi ke kelasnya masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Sekarang waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita harus serius. Nggak boleh guyon ya anak-anak. Nah, minggu kemarin kita sudah mendengar cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu Bapak Petrus, Yakobus, dan yang paling terakhir kita dengar minggu kemarin adalah Yohanes. Nah, sekarang kita juga akan mendengar salah satu murid Tuhan Yesus. Nanti anak-anak tebak ya, namanya siapa. Nah, ini murid Tuhan Yesus ini, dia ada pada peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itu anak-anak ingat ceritanya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ayo, siapa yang mau dengar ceritanya kita dengar ya. Tokoh kita ini beda dengan rasul yang lain. Kalau rasul yang lainnya, kalau melayani Yesus, menyebarkan Injil, bawa temennya, sama temennya. Lah ini dia sendirian, sendiri, nggak pakai teman di Samaria. Dan Tuhan mengurapinya. Saat di Samaria, ia memberitakan Injil. Banyak orang percaya. Dia melakukan mujizat. Orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Dan dia punya kuasa
atas setan-setan. Dia penuh urapan Roh Kudus. Dia membawa sukacita besar di kota itu. Nah, siapa dia? Ada kisah yang lebih besar, yang lebih hebat lagi atas tokoh ini. Ada yang tahu? Ayo anak-anak bisa tebak enggak? Dia adalah salah satu murid Yesus. Waktu dicerita di peristiwa 5 roti dan 2 ikan, dia ditanya Yesus, dia dites sama Yesus. Siapa nama orang ini? Murid Yesus ini siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, dia adalah Filipus. Filipus ya anak-anak. Oh, ada lagi satu. Filipus itu dia bisa berbahasa Yunani. Nah, di dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 diceritakan suatu ketika malaikat Tuhan mendatangi Filipus. Dia berkata, Filipus, kamu disuruh oleh Tuhan ke Gaza. Dia harus melewati jalan Yerusalem Gaza yang sepi. Dia tuh berpikir, dia sudah tahu kalau jalan Yerusalem ke Gaza ini sangat sunyi, sangat sepi. Dan dalam pikirannya gini, loh aku suruh sampai nanti ketemu siapa? Aku nanti disuruh sama ngapain? Gitu. Tetapi Filipusnya taat kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Disuruh ke Gaza dia taat. Nanti padahal dia nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia berangkat anak-anak. Dia berangkat dengan bersungut-sungut, dengan bersukacita. Jalan itu sepi, nggak kayak Sidoarjo rame ya. Nah ini wakil. Nah, kalau di Gaza itu sepi, jalannya kayak padang burung sepi itu tuh. Nah terus apa namanya? Dia gini, dia penuh sukacita dia jalan. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang sida-sida. Anak-anak tahu sida-sida itu? Sida-sida itu pejabat istana, pejabat kerajaan. Nah, jadi dia salah satu orang pentingnya kerajaan. Dia naik kereta kencana, siapa yang tahu naik kereta kencana? Kamu juga belum pernah tahu. Keretanya bagus. Nggak kayak dong, karena kayak Cinderella. Kalau zaman sekarang itu keretanya Pangeran Charles, Ratu Inggris itu yang bagus itu keretanya. Nah, sida itu dalam perjalanan itu dia ketemu dengan Filipus. Apakah itu satu kebetulan anak-anak? Langsung gini, Filipus suruh Tuhan suruh Filipus ke Gaza. Ternyata di situ nggak ngapa-ngapain enggak ya. Tuhan ketemukan dengan sida-sida ini. Bukan hal yang kebetulan. Misalnya anak-anak gini. Anak-anak kepingin satu tas ya kayak tasnya Jolly Melody yang bagus gitu ya. Dan saat anak-anak kepingin satu tas yang bagus ini, aduh mama mau beli nggak punya uang gitu ya. Tahu-tahu waktu ulang tahun dikasih tas dibuka. Hah? Kok ini yang kamu kepingin itu? Bukan kebetulan. Tadi kuncinya apa? Kalau kita taat, Tuhan akan memberkati kita ya Tante. Ya. Filipus disuruh malaikat. Filipus nurut. Filipus jalan kaki dan kereta kudanya tadi tuh larinya kenceng. Nah Filipus udah ya Tante naik kereta, naik kuda. Nah Filipus tuh bisa jejeri itu kereta kuda itu. Dan herannya lagi, Filipus bisa tahu loh ngapain pejabat istana yang di dalam kereta itu. Anak-anak, ini kalau nggak karena Tuhan, nggak karena Roh Kudus, Filipus nggak bisa melakukan itu. Anak-anak mau nggak kayak Filipus? Anak-anak masih kecil, jangan takut. Nggak boleh merasa nggak bisa. Kalau Tuhan ya bersama anak-anak taat, anak-anak nanti akan jadi anak yang hebat, orang yang hebat. Nah, kan anak dewasa saja ya Tante. Anak-anak juga bisa jadi anak yang pinter, yang hebat. Nah, anak-anak tadi kan Filipus jalan. Tante Dian bilang jalannya sepi, jarang orang lewat situ. Tapi pejabat istana ini lewat situ, ketemu Filipus, dan Filipus lihat. Filipus jejeri. Sini keretanya jalan, ada Filipus. Terus Filipus
dengan bimbingan Roh Kudus bisa tahu ngapain pejabat itu. Ditanya gini, Pak pejabat ngerti enggak Pak pejabat yang dibaca? Pak pejabat kan baca Alkitab, Yesaya. Ngerti? Pak pejabatnya bilang, iya aku gak ngerti. Bilang gak ngerti Tante Dian. Anak-anak bilang apa tadi pejabatnya nggak ngerti. Juga bukan kebetulan. Kalau Filipus bisa tahu yang dibaca oleh Sida-Sida ini, ternyata Yesaya itu dikasih hikmat sama siapa? Sama Tuhan yang kasih tahu. Terus ditanya, loh apa namanya tadi mau ya Pak? Kan Bapak nggak ngerti mau. Aku ceritain tentang Yesaya. Aku jelasin mau. Wow, ya mau sekali gitu, bapaknya bilang gitu, mau sekali. Terus Filipusnya diajak naik kereta. Sepanjang perjalanan tadi Yerusalem Gaza yang sepi, berdua mereka duduk di kereta. Sepanjang perjalanan Bapak Filipus tuh cerita tentang Yesaya. Dia menceritakan kasih Tuhan. Bapak ini kepingin tahu, loh Mesias itu siapa? Diceritakan. Wah, Mesias itu anak Allah, dia baik, dia penuh kasih. Sampai akhirnya Sida-Sida ini percaya Tuhan dengan sungguh. Ia ngerti dia. Yesaya, oh sekarang aku ngerti ya. Karena siapa? Karena Filipus. Terus mereka jalan terus. Satu ketika mereka melewati, loh ada sungai. Langsung Sida-Sidanya bilang berhenti gini. Yang nyetir kita kaget. Oh berhenti gitu ya. Terus berhenti gini. Loh ada apa Pak? Ada apa? Aku mau dibaptis. Hah? Filipusnya kaget. Hah, mau dibaptis? Di sini Pak, iya gitu. Filipus menerima dengan sukacita. Kalau ada anak yang dibaptis, Tuhan terlebih bersukacita. Terus ayo kita turun ya ke sungai ya. Mereka berdua turun ke sungai. Terus dibaptis sama Bapak Filipus. Wah, seluruh surga bersukacita. Langsung dibaptis di sungai itu. Begitu keluar dari sungai, Filipusnya ini menghilang. Hah? Menghilang? Ya, dia tahu-tahu dia berada di kota Asdod. Anak-anak tahu, Asdod itu kira-kira Sidoarjo ke Surabaya. Jauh ya. Tahu-tahu gini sampai di Asdod tahu-tahu. Gitu wah. Nah, terus Bapak Sida-Sida ini juga kaget tuh. Mana ya Bapak Filipusnya mana kok hilang? Tapi dia tahu Tuhan itu berkuasa. Tuhan sanggup untuk melakukan segalanya. Langsung itu Sida-Sidanya berangkat lagi naik kereta. Dia pergi dengan sukacita. Anak-anak, pagi hari ini apa yang Tuhan mau dari kita? Tuhan mau kita seperti Filipus tadi apa? Cuma 4 huruf. T-A-A-T. Taat. Taat itu nurut sama Tuhan. Padahal nggak tahu loh, mau disuruh apa nggak tahu. Dan yang kedua, kita tuh harus diisi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal baik itu apa? Tiap minggu kita disuruh apa? Ngangkat gini, apa? I love my people and pray. Itu dari kita harus mendengar firman Tuhan. Itu kita diisi dengan hal yang baik. Ini semua di Alkitab ini baik loh anak-anak. Nggak ada yang ngajari jahat. Nggak ada kan? Nah, terus juga hal-hal baik itu apa? Anak-anak boleh jahat sama teman? Nggak boleh. Itu bukan hal baik. Ya, ketika kita jadi anak yang baik, kita jadi anak yang taat Tuhan itu sayang sama kita dan Tuhan bisa memakai kita seperti Filipus sendirian loh. Misalnya apa? Kalau di sekolah ada yang sedih, anak-anak bisa mendoakan. Jangan sedih, aku punya Tuhan Yesus gitu. Nah, kalau ada yang sakit, anak-anak bisa mendoakan. Itu seperti Bapak Filipus, kita bisa menyampaikan firman Tuhan itu sendirian. Dan Tuhan akan memberkati kita kalau kita apa tadi? Baik dan taat ya Tante Lela. Yuk kita sekarang mau dengar hafalannya betul. Hafalannya. Ayo. Mazmur 86 ayat 10. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban.
Engkau sendiri saja Allah. Ayatnya diulangi Tante. Diulangi, Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Wow, luar biasa sekali firman-Nya. Duduk sini yuk bertiga yuk. Tadi ingat nggak? Yang diomongin tadi itu dia, sebentar ya. Yang diomongin tadi itu di 5.000 orang dikasih makan sama Tuhan Yesus. Tapi kalau nggak ada rotinya, bisa makan nggak? Nggak bisa kan? Untung ada Bapak siapa tadi? Filipus. Bapak Filipus, Rasul Filipus ini yang menemukan anak kecil. Jadi dia yang, ada anak kecil bawa kue 5 sama ikan 2, bawa roti 5 sama 2. Itu Bapak Filipus loh yang nemuin. Juga yang sama Tuhan dikasih keterangan untuk pergi ke satu tempatnya. Disuruh kemana tadi? Ke Gaza, supaya dia ketemu orang. Jalannya yang sepi tadi loh nak. Bisa nggak jalan sepi tiba-tiba ada orang? Itu kalau bukan Tuhan yang suruh, nggak ada. Ada banyak hal yang dilakukan Filipus. Setelah itu anak-anak, Filipus ini juga mengerti firman loh. Bible-nya loh. Buktinya kalau Bible. Karena waktu sida itu artinya pegawai istana. Tapi nggak main-main. Ini pegawai istananya ini dipercaya sama ratu, sama raja, orang top. Setelah karena dia mengerti firman, dia pergi ke sana, dia bisa menerangkan. Ayo, dia bisa bahasa Yunani juga. Dia bisa bahasa Yunani. Gimana? Pinter ya, Teda? Iya, karena tadi itu Tuhan kasih kepinteran. Nah, itu dia. Dia bisa bahasa, siapa bisa bahasa Inggris di sini? Bisa bahasa Inggris. Siapa bisa? Hampir bisa kamu. Siapa bisa bahasa Jawa di sini? Bisa bahasa Jawa. Siapa bisa bahasa Indonesia? Kita semua bisa. Siapa bisa bahasa Cina? Buku kombu ya tidak aja kurang bisa. Nah, Tuhan bisa memberikan kepandaian. Filipus jadi pintar ngomong bahasa lain juga. Kamu kepingin nggak bisa bahasa Inggris, Cina gitu? Bisa, kepingin. Minta sama Tuhan ya, belajar ya. Oke, nah. Kamu kepingin bahasa Korea ya? Pengen bahasa Korea juga. Tuhan bisa kasih kita kepandaian, nak. Nah, jadi Teda juga mau ngomong sama anak-anak yang di YouTube. Hari ini mungkin kamu baru ngeklik dan kamu dengar firman. Bagaimana Tuhan bisa pakai seorang Filipus karena dia taat. Dia dengar suara Tuhan, dia rajin mendekat kepada Tuhan. Tuhan pakai dia. Nah, kamu juga bisa punya Tuhan yang sama. Caranya, teman-temanmu di sini ini, mereka memiliki Tuhan Yesus. Dan mereka percaya kepada Yesus. Kamu bisa menerima Yesus hari ini. Kalau kamu mau juga menerima hal yang besar, syaratnya mudah. Kamu mengundang Yesus masuk dalam hatimu, meminta ampun atas segala kesalahan dosamu, dan mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan jagai kamu. Oke, kalau itu kamu, yuk anak-anak kita berdoa dengan mereka yang di YouTube juga. Tirukan Teda berdoa ya. Kalau itu kamu, tirukan Teda berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku. Ampuni semua dosaku. Aku berjanji akan memegang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa untuk anak-anak ini Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan Tuhan,
itu mereka ingat sepanjang masa. Jadikan mereka anak-anak yang taat, yang mengasihi Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap petugasmu, gurumu, mereka yang membantu Tuhan. Kiranya Tuhan mereka juga mendapat berkat yang sama. Hidup mereka akan melihat Tuhan. Hamba berdoa untuk semua yang terlibat. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Yuk, sampai ketemu lagi YouTube.